Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fajar Setiawan dari jurusan Teknik Industri, NIM 416211100033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ERP ya, atau bisa disebut Enterprise Resource Planning. ERP sendiri itu sebuah proses pengumpulan dan pengorganisiran data bisnis menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai ERP. Di sini saya menggunakan website Odoo. Kita bisa lihat di sini ada item ya, mulai dari diskusi, situs web, stok, persediaan, produksi, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita ingin membuat project ataupun sesuai kebutuhan kita bisa melihat dari sini nih. Di sini kan ada banyak ya, ada mulai CRM, stok persediaan, situs web, tergantung apa yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Di sini saya sudah menginstal beberapa website. Di sini ada stok persediaan, produksi, penagihan, proyek, dan karyawan ya. Dan ada lagi satu lagi absensi. Di sini saya akan membuat proyek ya. Di sini saya sudah membuat proyek dengan judul PT Garment. PT Garment sendiri itu merupakan PT yang dalam bidang membuat seperti kemeja, celana, pakaian lah teman-teman ya. Di sini PT Garment proyek, lalu di sini kita produksi ya. Nah, produksi masih kosong, coba kita buat ya teman-teman order produksi. Nah, produksi baru. Di sini kita akan memproduksi kemeja ya teman-teman. Contohnya kemeja, kuantitas akan diproduksi. Di sini ada jumlahnya. Maaf, saya menggunakan on screen keyboard ya teman-teman, soalnya saya ada kendala ya, belum saya perbaiki. Di sini kita coba 200 ya sebagai contoh. Ada daftar kebutuhan materi form, kita pakai kemeja. Oke. Batas waktu berapa ya, seminggu ya mungkin teman-teman. Oke, klik. Kalau udah, di sini ada produk ya, tambahkan satu baris, coba kita klik. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada produk buat komponen. Kita komponennya untuk membuat kemeja itu dibutuhkan benang ya teman-teman. Ini sudah saya tulis. Di sini kita membutuhkan kain, kita klik permintaan awal, kita buat 50 unit ya teman-teman. Oke, kalau udah kain, lalu di sini ada tambahkan lagi. Selain kain, kita membutuhkan benang ya teman-teman untuk menjahit kain tersebut. Di sini kita membutuhkan 60 ya, 60, simpan dan tutup. Oke, lalu selain benang kita membutuhkan kain keras ya teman-teman.
kain keras ini supaya kemejanya lebih rapi mungkin ya teman-teman. Kita coba sama 50, simpan dan tutup, lalu tambahkan satu baris lagi. Kita kasih label. Oke, label juga 50, simpan dan tutup. Oke, kalau udah kita simpan ya. Oh iya, di sini ada tanggal yang direncana, itu tanggal sekarang ya teman-teman. Oke, dan di sini tanggal penyelesaiannya kita buat tanggal 19, 1 minggu ya. Di sini ada penanggung jawabnya yaitu kita naga lah, sumbernya kita kosongin aja ya teman-teman. Oke, kalau udah kita simpan. Kita menunggu ya teman-teman ya. Oke, mungkin udah, kita kembali ke produksi lagi. Nah, di sini ada tulisannya produk kemeja ya teman-teman. Di sini kita namanya kemeja produknya. Lalu di sini ada stok persediaan teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini masih ada penerimaan, ada pengiriman ya teman-teman. Mungkin kita stop, kita pengaturan ya teman-teman. Nah, tipe penerimaannya tipe oke, order pengiriman dari PT Crispo ya teman-teman. Oke, kalau udah kita simpan, kembali lagi. Habis itu kita ke karyawan ya teman. Sebelum kita membuat proyek, pastinya kita juga membutuhkan karyawan ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat strukturnya. Di sini ada chairman, ada direktur, executive associate, general manager, dan seterusnya. Nah, di sini itu ada direktur, oke, karyawan. Nah, di sini lagi ada absensi teman-teman. Oke, di sini absensi mengenai mulai dari chairman, managing director, lalu supervisor, operator, dan lain sebagainya teman-teman. Coba kita absensi karyawan, coba. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, soalnya belum ada yang mengabsensi. Kalau kita coba absensi, kita masuk, oh ternyata keluar teman-teman. Coba maaf, kita ulangin ya. Ini kita masuk, login, absensi masuk, oke. Lalu kita langsung keluar, coba ya teman-teman. Nah, oke, apakah ada laporannya? Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini adalah analisis absensi. Oke, di sini kita bisa melihat nih jumlah jam kerja kita mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore ya. Di sini ada grafik garis, oke, bagian bila, lalu juga ada garis grafik V ya. Nah, kita ke absensi lagi. Di sini ada absensi masuk, absensi keluar ya teman-teman, dan ini jumlah waktunya. Kita bisa melihat di sini, ini biasanya digunakan untuk departemen HRD ya teman-teman ya. Lalu kalau udah
kita ke atensi. Oke, lalu kita ke karyawan lagi. Oke, di sini ada chairman, direktur, manajer. Nah, di sini manajernya para ya teman-teman ya. Oke, coba kita buka. Di sini ada keterangan mengenai apa? Di sini ada nomor handphone ya teman-teman, nomor HP, telepon kantor, email kantor, departemen ya, posisi sebagai manajer ya teman-teman ya. Oke, lokasinya di PT Crispo, Jalan Kartika Jaya. Oke, kalau kita coba kita sunting ya. Nah, ya kita lihat ya dari sini. Ini fungsinya untuk membuat karyawan ya teman-teman. Kalau udah kita simpan. Oke, kita coba ke posisi kerja ya teman-teman. Nah, di sini posisi kerjanya ada admin ya teman-teman, bisa kita lihat jumlah karyawan saat ini 1. Oke, karyawan yang diharapkan juga 1, perkiraan karyawan 2, dan karyawan diterima 1. Di sini kita bisa lihat di sini adalah proses perekrutan ya teman-teman. Coba kita buat proses perekrutan, posisi kerja. Coba kita contoh sebagai operator ya teman-teman. Operator. Nah, oke, kalau udah kita dapat nilainya, kita sebenarnya dibuat sama lah operator juga ya teman-teman. Karyawan baru yang diharapkan kita coba buat 5 ya teman-teman. Oke, kalau udah kita simpan. Nah, di sini posisi kerja dalam perekrutan mencari kerjaan ya. Nah, kita coba ke posisi kerja dulu. Nah, ini sudah muncul posisi kerja operator. Proses perekrutan juga masih status masih 0 ya, proses perekrutannya. Nah, kalau udah kita coba masuk ke situs web ya teman-teman. Nah, situs web sendiri ini situs untuk membuat semacam link ya, untuk langsung menuju ke PT Garmen tersebut dan teman-teman. Bisa kita contohnya bisa kita melihat penjualan apa aja sih yang ada di PT Garmen. Nah, kita bisa membuat website supaya tujuannya langsung menuju ke PT Garmen tersebut ya teman-teman. Coba kita langsung ke produk. Oke. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, kita coba buat. Oke, nama produk tadi sudah kita sebutkan ya, nama produknya. Contoh kemeja teman-teman. Kita dapat dijual karena kita menjual ya teman-teman, bukan membeli ya. Oke, produk konsumsi ini kita kan ini bukan makanan ya. Kita ke struktur produk aja, kategori produk.
all, lalu referensi internalnya kita kosongin aja ya teman-teman. Nah, ini sesuai kebutuhan aja sih teman-teman, atau mau diisi apa yang kita inginkan aja ya teman-teman. Di sini ada harga jual teman-teman. Nah, oke, kita coba harga jualnya, kita buat berapa, 100.000 gitulah ya teman-teman. Oke, kalau udah kita simpan ya teman-teman. Oke, simpan, coba kita update quantity. Kuantitas di tangan yang baru itu kita bikin 100, terapkan. Oke, ini unit yang diperkirakan. Oke, coba kita pergi ke situs web ya, situs web, langsung ke mejanya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini kita langsung menuju ke situs web kemeja ya. Ini saya masih kosongin, kalau mau dipakai foto juga bisa ya teman-teman. Nah, ini ada new, ada edit lagi, dan ini website mengenai penjualan ya teman-teman, produk. Oke, kalau udah kita kembali lagi ya teman-teman. Oke, coba kita menunggu. Oke, kalau udah update quantity, coba kita lihat. Oke, sama. Terus lalu kita di sini, di situs web, di sini ada dashboard, order, produk, visitor, laporan, konfigurasi. Coba kita lihat dashboard, analitik, dan cek. Nah, di sini kita bisa lihat penjualan kita ya teman-teman ya. Grafik penjualan kita. Kita coba di sini ada minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Kita bisa lihat dari sini ya teman-teman, tergantung kita mau mengecek mulai dari mingguan, bulanan, atau tahunan ya teman-teman. Oke, kalau udah, kita di sini ada order teman-teman. Nah, kita coba klik order. Nah, di sini order masih kosong ya teman-teman. Kita coba buat ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada pelanggan, alamat faktur, alamat pengiriman. Ini mengenai website yang kita akan order ya teman-teman. Pelanggan coba kita buat di PT Crispo pelanggannya teman-teman. Nah, alamat faktur oke, samain aja ya teman-teman. Ini aspen pengirimannya teman-teman, kita sampai 4 hari ya. Syarat pembayarannya kita buat kontan ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada produk ya teman-teman, produk apa yang kita ingin buat ya. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada detail order, info lainnya. Nah, di sini kita klik detail order, lalu kita add produk. Di sini produk yang akan kita beli ya, atau kita order. Coba kita order meja. Oke, kuantitasnya semisal kita buat
30 ya teman-teman. Harga set itu tadi 100 ya teman-teman. Maaf. Oke, 100. Oke, kalau udah, nah kita bisa lihat nih teman-teman, jumlah sebelum pajaknya bisa kita lihat. Harga set. Oke, kalau udah kita kirim sebagai email ya teman-teman. Kita menunggu. Oke, masih loading. Ini agak lama ya. Di sini email ya teman-teman, penerimanya PT Crisco. Mungkin di sini email ya, sesuai email, tergantung kreasi kita aja ya, emailnya mau dibuat apa. Di sini saya akan keluar langsung aja ya teman-teman. Nah di sini ada konfirmasi teman-teman, coba kita klik ya. Oh iya, di sini ada halaman faktur, kita coba klik ya. Nah di sini perusahaan PT Crisco ya teman-teman, alamat fakturnya, jalannya Jalan Kartika Jaya, Kendal. Oke. Terus ini ada kontak alamat, coba kita tambahkan ya teman-teman, nama kontak, kita buat kontak baru, nama kontaknya kita buat PT Crisco. Oke, misalnya gelar Bapak ya, atau udah kita coba aja dah, posisi kerja sebagai direktur penjualan ya teman-teman. Direktur di sini ada email, telepon ponsel. Oke, kalau udah kita simpan ya. Ini saya kosongin aja ya teman-teman, soalnya biar cepet. Nah di sini udah nih, tambahkan kontak dulu. Kalau udah kita simpan aja lah. Nah oke, kalau udah kita simpan teman-teman. Nah kita bisa lihat nih orderannya, kita order kemeja dengan jumlah sebelum pajak dan totalnya teman-teman. Oke, kalau udah kita coba lihat ke laporannya, online sales. Nah online sales kita masih kosong teman-teman. Kita coba kita ke diskon, klik, ternyata masih kosong ya teman-teman. Kalau kita berat kosong, mungkin error apa ya teman-teman. Oke, kalau udah kita ke aplikasi. Nah ini yang tadi ya, maaf salah, kita ke penerima pembayaran. Nah setelah kita order, kita ingin membayar memakai transfer rekening,
PayPal atau sebagainya teman-teman, kita bisa lihat dari sini. Contohnya kita mau transfer ya, kita transfer memakai status, kita sunting ya teman-teman. Nah, kita transfer di sini, statusnya kita buat enable, tambah di sini ada payment form ya, kita ambilkan sebagai, kita kosongin aja teman-teman. Oke, kalau udah kita simpan, harus tertunda. Nah, ke sana masih tertunda, statusnya masih tertunda. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman, ya, dan bagi saya sendiri sih. Mohon maaf misal saya kurang menjelaskannya, kurang menarik ya, karena soalnya di sini saya juga masih tahap belajar ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat lah bagi kita semua. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam.